Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Warna Rahmi. Di video kali ini aku mau bikin menu berbuka puasa yang enak dan lembut banget. Nah, di sini aku udah siapin 80 gram gula merah yang udah dipotong kecil-kecil atau disisir halus seperti ini, lalu masukkan ke dalam panci. Tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml. Di sini aku pakai Sasa atau boleh juga pakai merek lainnya ya. Lalu aku tambahkan 1 helai daun pandan dan tambahkan juga air putih sebanyak 330 ml. Kemudian semua bahan ini akan aku aduk-aduk sampai tercampur ya, dan akan aku masak di atas kompor menggunakan api kecil saja sampai larutannya ini hangat. Harus diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai gula merahnya benar-benar larut, dan tidak perlu dimasak sampai mendidih. Asalkan gula merahnya udah larut, ini udah bisa diangkat dan dimatikan api kompornya. Lalu biarkan hingga uap panasnya hilang. Di sini aku udah siapin tepung beras sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 20 gram. Tambahkan air putih secukupnya aja untuk melarutkan tepung berasnya. Nah, kenapa tepung berasnya aku larutkan seperti ini? Supaya nanti mudah untuk mencampur ke bahan-bahan berikutnya ya, supaya tepung berasnya juga tidak menggumpal. Lalu siapkan wadah dan masukkan 2 butir telur ayam, atau bisa juga diganti dengan telur bebek jika kalian suka. Kemudian kocok lepas sampai kuning dan putih telurnya tercampur rata, tidak perlu sampai mengembang ya, asalkan sudah tercampur saja kuning dan putihnya udah cukup. Setelah tercampur rata kuning dan putihnya, lalu tambahkan larutan tepung beras yang tadi udah dilarutkan ya teman-teman. Nah, ini dia fungsinya tepung beras yang udah dilarutkan tadi. Jika dicampur dengan telur, dia tidak akan menggumpal ya teman-teman. Dan apabila langsung dicampur tanpa dilarutkan terlebih dahulu, tepung berasnya itu bakalan menggumpal dan bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, lalu aku tambahkan larutan santan dan gula merah. Ini larutan santan dan gula merahnya sudah tidak panas ya, jadi dalam keadaan dingin atau sudah tidak panas lagi. Sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Udah deh, ini udah siap digunakan ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa disaring terlebih dahulu, supaya kotoran yang tersisa dari gula merahnya itu bakalan nyangkut dan tidak ikut dalam adonan. Jadi hasil kuenya nanti bakalan lembut banget. Nah, kalau udah disaring seperti ini, udah siap digunakan ya teman-teman. Lalu siapkan cetakan atau cup puding kecil seperti ini, udah aku tata di dalam rak kukusan. Tuangkan aja adonan kuenya ke dalam cup ini ya, jangan sampai terlalu penuh, karena nanti saat dimasak adonannya bakal naik. Nah, kalau udah dituang semuanya seperti ini udah siap dimasak atau dikukus ya. Air kukusannya juga sudah mendidih dan udah panas, lalu adonannya akan aku kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang saja, cenderung kecil ya. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih. Setelah kurang lebih 30 menit dikukus, ini kuenya sudah matang nih teman-teman. Tinggal diangkat dan dibiarkan hingga uap panasnya hilang terlebih dahulu ya. Oke, kalau kuenya udah dingin dan uap panasnya hilang, tinggal digarnish dan hias aja pakai potongan daun pandan seperti ini. Dan ini hasilnya teman-teman, kue yang cocok banget dijadikan untuk takjil atau menu berbuka puasa, karena teksturnya benar-benar lembut dan rasanya manis gurih. Sebelum disajikan, sebaiknya disimpan dulu di dalam kulkas beberapa jam ya teman-teman, karena paling enak disajikan dingin. Nah, ini teksturnya benar-benar lembut, rasanya manis, gurih, dan enak banget. Oke teman-teman, makasih udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba di rumah. Semoga video dan resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.